Welcome back to my YouTube channel. Kali ini gue kedatangan bintang tamu yang orangnya baik banget, humble, keren lagi, dan masih muda. Namanya Azov Rangga. Ini Azov, ini Rangga. Kan ceritanya dulu gue syuting orang ketiga namanya Rangga. Iya. Nah, lu sekarang lagi sibuk apa selain stripping Samudra Cinta ini? Mungkin sejauh ini masih stripping Samudra Cinta aja sih. Karena udah makan waktu kan? Karena bukan waktu banget. Kalau misalkan ada waktu break juga, paling kalau nggak istirahat di rumah ya ngumpul sama teman doang. Oh gitu. Sekarang lu umur berapa sih? Gua tahun ini 31. 31? Iya. Lu umuran gua dong. Masa? Iya. Lu 89? Gua 88, gua 32. Berarti tahun ini 32 dong? Lu 31. Gua 31. 31 udah punya pacar belum? Belum. Serius lah? Belum. Lu masih jomblo? Masih jomblo. Terus lu sukanya cewek yang kriterianya gimana? Oke, langsung situ ya. Oke. Kan orang-orang pada pengen tahu. Kemarin gua tadi pagi open Q&A, orang-orang nanyanya, Kakak Azov tuh pacarnya siapa kayak gitu. Sebenarnya kalau kriteria secara fisik, gue tuh sebenarnya lebih suka yang bikin nyaman ya sih. Bener gak sih? Ujung-ujungnya kan cowok nyari pilihan untuk menikah di umurnya segini kan untuk mencari yang nyaman, yang bisa satu pemikiran gitu, satu hobi. Walaupun beda hobi, cuman masih bisa saling hargain gitu-gitu sih. Cuman, nah untuk secara kayak lucu nih, itu gue lebih suka cewek yang tinggi sih. Tinggi? Iya, karena bisa setinggi gue atau gue bisa lebih tinggi, karena gue juga nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kayak gue ngeliat cewek tinggi tuh kayak woman crush aja gitu kayak. Oh gitu. Oh jadi kriteria lu kalau secara fisik tinggi. Kalau misalkan nggak dikasih tinggi juga apa-apa. Tapi yang penting sifatnya tuh lebih ke sifat. Lebih ke sifat ya. Lu punya hobi yang sama lah kurang lebih. Nah, hobi lu apa kalau boleh tahu? Jalan-jalan, traveling, cuman lebih suka pokoknya berdua bareng yang quality time bareng gitu aja sih, terus nonton. Jadi kalau boleh gua tanya nih, berarti love language lu tuh berarti quality time. Jadi kan kalau love language tuh ada beberapa. Nomor 1 tuh quality time. Kedua apa? Kan ada yang touch, ada yang kasih kado apa? Enggak sih, cuma gue lebih suka ngobrol berdua, lebih sharing kalau misalnya ada masalah apa gitu sih. Berarti lu jomblo itu udah berapa lama? Hitungannya jomblonya berapa ya? Setengah tahun, setahun gitu? Iya, setengah tahun sih. Setengah tahun kurang lebih. Tapi sekarang ini ada yang lagi deket nggak? Nggak ada. Tuh, kalau ada yang mau deketin, masih available. Oh ya, lu sama Haiko sebelumnya pernah syuting bareng atau baru di judul ini? Enggak. Jadi kalau sama Haiko tuh sebenarnya pertama kali ketemu itu pas premier film gua. Ada satu PH gitu, nah dia nonton, dia datang, nah di situ pertama kali dia kenalan, dia sama manajernya dia dikenalin lah, dia sama temannya satu lagi gitu. Oh tapi baru itu doang ketemu? Baru itu, dan kedua kalau nggak salah ada acara sinetron Cinta Suci, terus disuruh ada kami, gue datang di situ. Nah itu kedua, cuma kita nggak kenalan, cuma lihat doang. Nah yang ketiga di sini. Di sini baru lu jadi pasangan dia baru ceritanya. Jadi pasangan. Tapi nggak menutup kemungkinan lu cinlok dong. Haiko sendiri udah punya pacar belum? Nggak, kayak sih nggak. Kayaknya nggak. Kalau nggak nanya-nanya? Ya nggak aja gitu. Kan udah berapa episode nih senario kalau boleh tahu? 131. 131 tayangan, 131 berarti itu estimasi gua 2 bulan lebih kan? 2 bulan lebih berarti lu harusnya udah tahu dong sifat dia kayak gimana sih Haiko? Kalau sifat ya yang pasti gue bilang kalau secara karakter dia anak yang cerdas sih. Cerdas ya? Cerdas tuh dalam arti kayak dia tahu cara cara nyelesain masalah, atau dia tahu cara dia untuk apa yang harus dia lakuin dalam keadaan kayak gitu sih. Cerdasnya di situ. Cuman mungkin gara-gara yang masih muda ya, jadi kayak ada sisi anak muda, anak kecil ada. Childish gitu kadang-kadang. Tapi kalau lu berarti nggak terlalu suka sama cewek-cewek yang kayak childish gitu ya? Di seumuran kita kayak gitu kan? Enggak kayaknya. Kalau seumuran kita sih enggak sih kayaknya enggak mungkin lah kalau kita butuh orang yang nyaman nggak sih? Nyaman yang enggak ribet lah, santai. Ribet, kan? Karena emang jiwa kita untuk menghindari namanya konflik ya sih. Nggak tahu sih kalau gue ngerasa gitu. Gue nyari pasangan tuh nyari orang yang benar-benar kalau ada konflik diminimalisir seminim mungkin gitu loh. Jangan ada kecil jadi gede, malah kecil anggapnya udah sambil lalu gitu.
Iya, betul. Nah itu baru tuh dewasa banget. Kan jadi karena lu main sinetron sama Haiko dipasangin terus kan di judul ini. Nah lu kadang-kadang ngerasa kayak risih nggak sih atau jadi kebawa baper karena banyak banget fans yang nuntut lu untuk jadian dong sama dia? Enggak sih, karena apa ya? Itu udah jadi bagian dari kerjaan kita nggak sih? Kalau gue pun juga kalau misalnya ada, gue tuh sangat menutup kehidupan pribadi gue di depan publik gitu. Misalkan gue lagi deket sama siapa atau gue lagi apa ya, lagi pacaran sama siapa, sebisa mungkin gue nggak terlalu suka yang diumbar-umbar gitu. Sampai pada saatnya emang gue menikah, ya udah orang tahu kalau gue menikah. Tapi kan lu kemarin sama ya, nah yang itu karena emang apa ya, gue pun juga sama dia nggak terlalu banyak ngepost atau segala macam sih. Kalau yang kemarin ya emang netizennya aja yang menyebar luas. Nah ini gue sempat dengar ada berita kalau katanya Rangga Azov ini mau mundur dari sinetron Samudra Cinta, itu benar gak sih? Jadi ceritanya gini, waktu itu kan gue ada lagi diajak sama mamanya Niki untuk produk Nikita Willy Gold nih. Oh iya yang kemarin dia launching. Nah dia kan ada versi couple-nya dia, versi couple-nya dia, terus dia minta tolong sama gue untuk foto di situ dan kita ngobrol-ngobrol. Nah karena emang rencananya gue sama Niki itu lagi ada project baru lagi. Apa tuh? Sinetron baru. Nah tapi dengan keadaan ini kan Samudra lagi jalan dan nggak mungkin dong gue harus dioper ke sana gitu, nggak profesional banget, gue harus lepasin ke sana. Nah akhirnya ya udah mau nggak mau itu nunggu. Nah mungkin gara-gara ada pemberitaan kayak gitu, jadi netizen mikir kayak oh ini gue mau cabut pindah ke sana gitu. Padahal sih enggak. Oh jadi Mungkin cuman pemikiran dari doang. Lagi juga kayak sih sayang aja ya lu mesti cabut. Lo lagi rating lagi bagus kan, dan lo bersyukur. Terima kasih tuh buat penonton setia Samudra Cinta, nonton terus biar panjang judulnya. Amin. Kayak orang ketiga. Wah amin. 769. Mudah-mudahan lu bisa sampai segitu juga. Lumayan kan, banyak duit bos, buat jalan-jalan ya enggak. Lu kan orangnya terkesan diem, dingin, cuek gitu. Ada nggak tanggapan dari fans kalau ini orang kayak sombong banget sih? Apa emang karakter lu orangnya gitu? Kalau belum kenal lu diem cool gitu, kalau kenal baru orangnya. Gue pernah lihat gue pernah lihat postingan Angel. Gue belum menyadari kalau gue tuh sebenarnya introvert. Nah ada postingan Angel biasa, dia bilang gini, introvert itu adalah sebenarnya dia tuh bukan pendiam atau menutupi diri atau apa, karena dia itu emang belum bisa. Orang introvert itu orang yang belum percaya untuk sebebas atau terbuka itu sama orang lain. Tapi ketika dia ketemu sama orang yang sepemikiran atau sejalan sama dia pasti bakal bawel atau segala macam. Dan dia tipe orang yang nggak terlalu suka keramaian. Kenapa? Karena di saat dia keramaian dia pasti kikuk atau bingung dia harus ngomong apa. Dan dia lebih nyaman untuk ketika dia diri sendiri, dia bisa menjadi diri dia sendiri ketika dia sendiri gitu. Nah gue tipe orang yang gitu. Tapi ketika gue ketemu sama teman-teman gue yang kayak menurut gue asik dan bercandaan gue nyambung sama dia, gue pasti bawel gitu. Tuh makanya lu jangan menilai orang dulu dari covernya sebelum kenal. Jadi Rangga Azov ini dia akan ramah, baik, supel dan nyambung banget kalau sejalan lah sama si Azov. Yang menurut gue nyaman gitu pada keadaan itu sih. Jadi yang namanya sombong itu sebenarnya bukan. Jadi bukan sombong, ya kan? Nah sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dari netizen. Oke. Lu siap nggak? Bahaya nih. Bahaya nih. Nggak. Gue udah pilah-pilah kok yang sekiranya manusiawi lah. Nih dari Sofi_SH, makanan kesukaan Kak Azov tuh apa? Lu sukanya apa? Indonesian food? Indonesian food sih. Indonesian food. Gue sukanya sate gue suka. Cuman sate. Yang lebih pengen ada ikan bakar di Sepat. Ada itu gue suka itu di situ. Oh gitu, ikan apa? Ikan bakar. Ikan bakar. Jadi ikan bakarnya agak digoreng jadi bener-bener garing banget dari situ gue suka. Tuh, dia sukanya ikan bakar. Jadi kalau ada yang mau datang bawain ikan bakar, silakan dengan senang hati. Atau enggak ayam tulang lunak itu. Ayam tulang lunak. Waduh, gue juga suka banget sih. Dan kalau bisa bawainnya lebih dari satu buat tim juga di sini. Nah, terus kedua dari Reza Erlangga, pengalaman bermain dengan Rezky Aditya. Menurut lu gimana?
Lu udah sering ya sama Reski? Gue udah beberapa kali sih sama dia. Oh. Nih, pengalaman bermain dengan Reski Aditya dan perasaannya ketemu dengan Bang Mue. Oh. Jadi kalau sama Reski itu gue suka sama petuah-petuah dia yang kadang-kadang gue pikir ini orang sadar nggak ngomong kayak gini ya gitu. Karena kita tahu karakter Reski gimana ya sih, kayak ini orang lagi benar nggak sih ngomong kayak gini gitu loh. Jadi kita suka bingung, tapi omongan dia itu yang sampai sekarang masih ketanam di gue. Kayak pertama kali gue masuk Cinemark pun gue ngobrol panjang sama dia, ada satu sesi gitu, kita ngobrol panjang sekitar 2 atau 3 jam. Intinya ya ketika lo masuk sini lo bakal begini, ntar depannya begini, gue dikasih banyak petua sih sama dia, dan sampai sekarang masih gue inget juga gitu. Kata-kata ya itu contohnya gimana kata-kata? Misalnya, makanya gini, pokoknya ketika lu udah masuk Cinema Art, lu harus begini, lu harus begini, lu harus siapin ini, gitu sih, banyak sih. Yang pasti itu bakal gua pikir gua tanam terus di pikiran gua kayak untuk kedepannya, karena posisinya gue sih kan baru di sini gitu loh. Jadi berguna banget sih buat gua. Lu masuk Cinemark tuh berarti kapan tuh? Tahun lalu. Sebelumnya di PH lain? Sebelumnya sebut film-film gitu. Oh gitu. Saya kira lu masuk Cinemark. Ketemu sama si Reski judul kemarin. Reski judul kemarin. Oh iya. Oke. Terus gimana ketemu gue? Itu kalau gue ya sama aja kayak Reski. Jadi dulu lu temen Gary gak sih? Gary Mikola. Iya, tadi gue nanya. Gue pas buka open Q&A dia DM gue, lu kenal sama temen gue gitu. Iya, itu temen gue juga. Jadi dia juga pada cerita tentang, oh itu orang gini-gini asik segala macam seru gitu. Oh iya gitu. Ntar kalau bisa ketemu sama dia. Oh, makanya itu Gary. Gary juga cerita kayak orangnya gini. Gue pikir oh itu udah emang benar sih. Gitu. Oh, gue pikir si Gary bercanda. Gue tuh temen deket banget sama Gary kan. Oh, lu kenal juga sama temen gue. Terus gue udah mati nih, masa kenal. Iya, itu Gary temen gue juga. Oh gitu, lu deket banget sama dia? Enggak deket banget sih, jadi temen gue. Kita sempat sering main bareng, udah lama banget, tahun berapa ya. Oke. Next ya. Gary emang banget. Dari _just_share_. Menurut kakak, Cut Siva, Nikita Willy, dan Haiko orangnya seperti apa sih sifat dan karakter kesehariannya dia? Dari pertama, dari Cut Siva dong. Oh, Siva. Siva. Itu judul apa sama dia? Cut Siva kemarin web series. Oh, web series. Oh man. Siva itu bocah banget, terus lurus banget gitu. Emang. Terus ya apa ya? Nggak neko-neko lah dia. Wifi material banget. Ya menurut gue ya. Masuk. Jadi termasuk. Karena kalau gue ngeliat dia tuh ya mungkin ntar ketika dia udah jadi seorang istri, dia bakal yang sayang sama keluarganya atau segala macam, karena nggak ada pikiran macam-macam. Selama gue kenal dia juga kayak pikirannya udah lurus-lurus aja, nggak tahu juga sih. Iya. Nah, kita pilih. Kalau ini kita wanita petualang. Jalan-jalan. Oh dia suka jalan-jalan, iya benar. Iya, wanita petualang. Instagramnya jalan terus, kayak kerjaannya jalan malah. Jalan. Pokoknya seneng aja lah gitu. Tuh Niki tuh dengerin. Nah kalau sama yang Haiko nih tadi gue udah bilang cewek anak muda yang cerdas ya, masih panjang loh kalau itu sih. Ini satu lagi dari Syafinia_real. Apa sih motivasi terbesar dari seorang Karangga Azov dalam kehidupan yang terlihat dingin? Kalau sebenarnya untuk bukan kuat ya, pegangan hidup gue tuh kalau dari nyokap gue, jangan pernah menjadi untuk diwarnain, jadi mewarnai orang gitu. Itu selalu yang gue pegang. Apa gimana? Jangan pernah untuk jadi kanvas atau orang yang diwarnain, tapi tetaplah menjadi orang untuk mewarnai orang. Jadi bikin positive vibes untuk orang-orang. Iya, itu benar. Itu satu. Kalau yang gue sendiri, setelah gue berkecimpung di dunia kayak gini, kan plus minus itu semua banyak kan di sini. Kalau gue berpikir kayak gue di sini cuma untuk bekerja gitu. Dan ini keartisan keaktoran ini cuma pekerjaan yang menurut gue ya, bekerja itu ada jenjang waktunya, terus ada tujuannya dan harus ada hasilnya. Betul. Ketika itu kita menuju ke hasilnya, itu ada proses. Nah, gimana caranya kita membuat proses itu ya benar-benar jangan sampai ujungnya cuma membuang waktu. Betul. Dengan cara
untuk membuang hal-hal yang nggak jelas atau uangnya untuk yang jelas segala macam. Jadi benar-benar kita harus bentuk itu sih. Jadi gue berpikir ini juga nggak dari lama sih, sebenarnya dari umur 27 28 ketika gue berpikir kayak di umur gue segini, gue kan orangnya suka bukan membanding apa ya, suka melihat orang sekitar gue ketika mereka berumur segini, kenapa mereka udah segini, kenapa gue masih segini gitu loh. Jadi gue kayak pacuan gue harus bisa. Jadi kayak ketika gue udah masuk sini, gue ketemu dengan orang-orang yang dengan umur mereka masih muda tapi udah segitu, gue ngerasa nggak, ini harusnya gue harus udah di tahap segini nih, gue harus segini gitu. Jadi kayak menjadi pacuan buat gue sendiri. Tuh dengerin, ini sangat memotivasi banget. Jadi kalau kalian juga kerja terus juga nabung, itu uang tabungannya harus dipakai untuk investasi yang bagus, untuk masa depan. Jangan buang-buang uang, jangan buang-buang waktu, karena capek juga kita kerja setengah mati, tiba-tiba uang habis cuman buat alasan yang nggak jelas. Tapi lu sangat memotivasi banget sih, seriously. Karena gue bikin konten-konten YouTube gini buat yang memotivasi orang-orang yang nonton gitu, bukan yang aneh-aneh kok. Ini dari Agnes Kanans. Potong rambut kapan? Ntar kapan? Lu gondrong kan? Iya, gue kan potong rambut karena kerjaan. Kerjaan? Iya, gue masuk 7 manusia harimau diminta Paleo untuk potong. Beda tampilan. Oh, jadi gitu. gue potong. Berarti gue ntar tunggu untuk beda tampilan aja. Oh gitu. Karena dari gue sekolah itu gue pengen gondrong sebetulnya. Cuman banyak satu dan lain hal yang bikin gue harus motong rambut. Kayak misalkan kayak kerjaan. Sof, agak dipotong biar rapi. Akhirnya makin kesini, bodo amat, gue tabrakin aja semuanya. Waktu pertama kali masuk Cinta Buta di sinetronnya Niki, itu baru pertama kalinya dapat sutradara yang oke, bagus kayak gini aja. Mas Gita. Makin berantakan makin bagus. Iya. Nah, makin bagus. Nah, kebetulan kenapa gue potong sempet di episode berapa gue potong, karena gue masuk Anak Langit sempet. Oh, lu sempet masuk Anak Langit? Karena nunggu Cinta Buta tayang. Oh. Jadi akhirnya gue potong karena di situ karakter jadi orang-orang yang pekerja kantoran yang kaya, harus rapi tuh. Jadi gue harus potong. Nah, kebetulan nggak lama, sebulan di Anak Langit, gue masuk Cinta Buta lagi udah pendek, makanya jadi kayak ada jumping gitu. Oh, oke. Nah, gue udah selesai nih nanya-nanyanya sama Azov Rangga. Nah, terus lu kira-kira tuh ada rencana mau merit nggak sih? Maksudnya umur. Umur? Nah, kalau target sih 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan. Amin, mudah-mudahan. Tuh. Pokoknya selama 2-3 tahun ini lagi mencari aja. Lu deketin aja. Ya wes, udah selesai kalau gitu. Azov, thank you banget. Ya, thank you. Thank you banget dan udah datang ke sini, udah support YouTube channel gue. Siap. Dan mudah-mudahan kita bisa collab lagi. Siap. Ntar siapa tahu bikin ya. Oh, lu kalau bikin? Iya. Gue juga disuruh dia sih. Oh, gitu. Pokoknya kalau lu bikin, lu kasih tau gue, kalau gue bisa bantu apa, let me know. Pokoknya oke guys, jangan lupa untuk di-share, comment, and like YouTube channel gue, terutama untuk yang video sama Azov Rangga, karena kalau ini banyak yang nonton nih, gue akan collab sama Haiko juga. Lu setuju nggak? Setuju lah. Siap nggak? Tuh, dengerin. Hai Haiko, apa kabar? Baik. Nih Haiko, sini dulu. Ya. Bikin konten bareng nggak? Serius? Pokoknya jangan lupa ya. Dadah. I get too drunk and too scared and lie.